dekat bersama Abdurrahman Wahid. Tadi sebelum jeda ada sebuah pertanyaan yang terpotong ke Ibu, yaitu Gus Dur itu seorang yang romantis nggak? Tadi terpotongnya adalah setengah-setengah. Setengahnya apa, setengahnya apa? Setengahnya romantis, setengahnya nggak romantis. Ya, romantis. Romantis bisa dicontohkan seperti apa kalau romantisnya? Iya, kalau romantis pas waktunya romantis ya romantis sekali. Seperti apa, Bu? Ya kadang-kadang kalau malam, kalau tidur tuh pegangan tangan saya. Oh, Gitu. kemudian? Kalau nggak romantis, ya kadang-kadang lupa kalau punya istri. Maksudnya lupa? Ya pergi aja, nggak pernah bilang-bilang kemana. Tahu-tahu dari TV atau dari koran orangnya ada di mana. Gitu. Tahu-tahu udah nggak ada aja. Nggak ada. Waktu dulu zaman-zamannya masih pendekatan nih Bu, ngerayunya seperti ada. Gus Dur saat itu perayu ulung nggak? Lumayan. Lumayan. Contoh Bu. Karena kita itu pacarannya jarak jauh ya, jadi ngirimnya lewat surat. Jarak jauh yang satu di? Bapak di Irak, saya di Jogja. Kemudian? Ya selalu ngirim surat gitu kan. Sebulan sekali ada atau seminggu sekali setiap hari? Sebulan kadang sekali, kadang 2 kali. Ya. Dan Apa di dalam suratnya? dalam suratnya selalu ada syair-syair Arab tentang itulah. Semua masih disimpan? Sebetulnya saya simpan, tapi ketika rumah saya di sana di Jombang dibongkar, kemudian dulunya yang menyimpan itu ayah saya karena saya pindah ke Jakarta segala. Ternyata kebetulan kemarin saya cari nggak ada sudah. Udah nggak ada. Nggak ada. Ini adalah foto pada saat Gus Dur ini tampil di salah satu koran ya. Kelihatannya kacamatanya sangat tebal Gus. Iya. Ini sampai minus berapa? Atau plus berapa? Saya Iya, Gus. minus 9. 9. Ini karena banyak baca ya Gus ya? Ya. Sampai berapa judul buku yang sudah Gus Dur baca? Wah, jangan tanya deh. Nggak terhitung. Sampai hari ini pun masih baca buku. Oh, bukan main ya. Sampai sekarang masih. Ini Bu, yang saya ingin ketahui dari seorang Gus Dur, Anda mendampingi Gus Dur dari zaman dulu hingga sekarang. Yang paling Ibu sebel dari Gus Dur apa? Pernah nggak? Ya ada dong. Apa? Kebiasaan apa? Yang mana? Kebiasaannya nggak mau menjaga kesehatannya. Kenapa? Makanan atau olahraga? Ya susah banget kalau suruh menjaga kesehatannya. Kadang-kadang dalam keadaan sakit tetap aja mau pergi kemana gitu itu loh. Jadi nggak pernah mau nginget bahwa nggak sehat atau itu membahayakan kesehatannya. Itu yang kita kadang-kadang kesel banget. Kita ini mencoba menjaga sekali kepada Bapak. Ternyata orang yang dijaganya kayak begitu. Ya itu aja. Gitu. Makanan? Gus Dur jaga makanan nggak? Kalau makanan sih sebetulnya dari dulu itu Bapak doyan makan apa saja doyan. Yang paling parah Bu, yang paling berat untuk kesehatannya? Kalau awal-awalnya sih ya duren. Duren, Ya. sate jeroan, Kalau ya jeroan, terus kopi. kopi juga. Ya, sampai sekarang itu nggak bisa dilarang kopinya. Nih dari berdua nih, Nay dan juga Anita. Saya ingin tanya Nay dulu. Dari sosok Bapak yang Anda berdua kagum terhadap Bapak? Bapak itu orangnya nggak banyak omong tapi ngasih contoh. Benar-benar kalau katanya Gandhi, my life is my message, itu yang benar-benar ngaplikasiin tuh Bapak. Jadi buat Bapak hidup itu ya benar-benar pesan yang harus disampaikan, bahwa ada nilai-nilai yang harus diikuti, harus disebarkan, dan itu benar-benar dilakukan sama Bapak. Komitmennya penuh. Saya nggak pernah lihat orang sekomit itu pada kondisi sekarang di Indonesia. Saya nggak pernah lihat sekomitmen itu. Begitu ya? Setinggi itu. Anda berdua punya pacar? Sudah menikah. Kalau Nay Punya. ditungguin Banyak. nggak? Oh banyak. Ditungguin atau ada waktu kunjung yang tidak boleh lebih dari jam 10 misalnya? Itu tadi Bapak itu benar-benar, kalau Bapak sampai dibilang guru demokrasi, karena Bapak benar-benar menerapkan itu dalam hidupnya gitu. Bapak nggak pernah ngelarang
nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu nggak ada di kamus Bapak, nggak ada. Bapak ke anak-anaknya cuma bilang kalau belok kanan ntar dapetnya gini-gini, kalau belok kiri dapetnya gitu. Jadi udah habis itu anaknya terserah mau kemana. Pilihan anaknya kok udah Iya, dikasih tahu. seperti itu Gus. Anita, ada sesuatu hal yang membuat Anda sangat kagum terhadap Gus Dur? Kalau buat saya sih paling jelas tidak ada kata berhenti dalam kamus Bapak mengenai perjuangan ya. Menurut saya di Indonesia, menurut saya tidak ada orang yang punya challenge lebih besar dari Bapak gitu. Dalam artian dihujat orang, selalu salah tafsirkan pemikirannya gitu, selalu banyak orang yang meremehkan. Itu challenge-nya menurut saya sangat besar, tapi itu tidak pernah membuat Bapak berhenti untuk memperjuangkan apa yang Bapak percaya, demokrasi, pluralisme. Oke. Nih, saya ingin tanya dulu ke Gus Dur. Gus, dari 4 putra putri Anda, adakah salah satu di antara Anda yang ya putri semua, mohon maaf. Adakah di antara mereka yang membuat Gus Dur ini nih calon pengganti saya di dunia politik? Atau Anda memang menyiapkan Yeni Wahid? Enggak. Pokoknya semua biar bergerak sendiri-sendiri. Jadi apa yang dilakukan Yeni sekarang ini adalah pilihan. Pilihannya. Gus sama sekali tidak mengarahkan. Enggak. Enggak. Anda menggeleng paling keras. Iya, memang itu yang fakta. terjadi. Begitu ya, Ibu memberikan, maksudnya membolehkan saja apapun yang menjadi pilihan dari putri Ibu untuk masuk di dunia politik, padahal sudah tahu seperti itu misalnya? Saya nggak pernah mengarahkan, semuanya terserah pada dia. Asal semuanya di jalur yang benar, ya silakan. Dan sekarang luar biasa ya. Yeni betul-betul sibuk dan mungkin seperti disiapkan seperti putra mahkota ya Gus ya? Siapa? Yeni. Enggak juga. Enggak juga. Ya, sebuah cita-cita anak yang belum Kalau dilakukan oleh Bapak. dari saya ke Bapak, yang pasti saya cita-cita terbesar saya ya itu meneruskan perjuangannya Bapak. Saya benar-benar bahwa ini perjuangan yang nggak boleh berhenti. Jadi saya udah harus mempersiapkan diri untuk menerusin itu semua. Kakak-kakak saya sekarang sedang dalam tahap meneruskan itu, jadi itu juga saya harus ikut ambil bagian untuk menerusin perjuangan itu. Mungkin itu sih kalau dari saya ke Bapak. Ada nggak Anda punya cita-cita atau impian Gus Dur kagum terhadap Anda? Bukan kagum ya, nggak lah, jauh kan kalau dibanding Bapak. Atau bangga? Jauh. Tapi ya mungkin itu, mungkin kalau dari Bapak ke saya pengen sih sekali aja dengar misalnya kayak, wah Bapak senang loh kamu gini, atau Bapak senang loh kamu gitu. Dan itu belum diucapkan oleh Gus Dur sampai sekarang. Kenapa sih Gus tidak mengucapkan hal-hal seperti itu kepada putri Anda? Belum, tenang aja. Ibu, ini selama perjalanan Yang nggak dikatakan itu lebih penting. Nah,